Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Hayat dengan NPM 222154134. Di sini saya akan menjelaskan isi artikel yang saya buat dengan judul Limbah nasi sebagai bahan dasar pembuatan pupuk cair lokal atau MOL untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nita Nurhayati, SPD Magister Humaniora. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan alasan saya. Tujuan dan alasan saya sendiri adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan nasi basi agar mempunyai nilai guna, dan juga sebagai upaya pengurangan limbah. Hal yang melatar belakangi ini juga adalah pembuangan dan pengolahan limbah yang menjadi faktor terganggunya kesehatan lingkungan saat ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang limbah rumah tangga. Limbah sendiri adalah sisa buangan yang sudah tidak punya nilai guna dan juga berharga. Sedangkan limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga yang sudah tidak punya nilai guna. Nah, limbah rumah tangga meliputi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai dengan sendirinya dikarenakan adanya pembusukan, seperti misalnya nasi, sayuran, buah-buahan, makanan, dan lain sebagainya. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah bau yang tidak sedap karena terjadinya pembusukan dan menyebabkan eutrofikasi. Lalu yang selanjutnya ada sampah anorganik, di mana adalah limbah yang sulit untuk diuraikan oleh proses biologi seperti plastik, kaca, aluminium, ataupun kaleng. Akibat dari penumpukan limbah ini dapat mengganggu pemandangan dan juga menjadikannya polutan tanah. Nah, salah satu limbah rumah tangga adalah nasi, di mana nasi merupakan limbah yang sering kita temukan karena dalam penggunaannya tidak habis. Selain itu juga limbah nasi sering kita temukan di tempat-tempat rumah makan. Limbah nasi ini akan memberikan dampak tidak enak, seperti munculnya bau atau juga pemandangan yang tidak enak di lingkungan. Nah, mungkin pada zaman dahulu, limbah nasi ini sering dimanfaatkan sebagai pakan hewan, namun terbilang masih kurang dalam pemanfaatannya. Di samping itu, dampak dari terganggunya kesehatan lingkungan adalah tanaman. Tanaman sangat membutuhkan nutrisi untuk menunjang pertumbuhannya, dan akan optimal ketika tanaman tersebut memiliki unsur hara yang cukup. Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menambahkan bahan-bahan organik untuk memperbaiki sifat-sifat yang ada dalam tanah, di mana bahan-bahan organik ini memiliki kemampuan mengikat butiran-butiran primer tanah menjadi butiran-butiran sekunder yang dapat memberikan pengaruh baik kepada tanaman tersebut. Cara yang sering kita lakukan pada saat ini adalah dengan cara pupuk kompos. Namun pembuatan pupuk kompos masih terbilang belum efektif, karena proses pengomposan yang terbilang masih cukup lama, sekitar 3 bulanan. Pupuk cair mikroorganisme lokal atau MOL merupakan salah satu cara atau solusi dalam masalah ini. Pupuk mikroorganisme lokal atau MOL adalah pupuk cair yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai bahan dasar dan menggunakan sumber bahan utama lain seperti karbohidrat dan gula. Pembuatan mikroorganisme lokal juga ini hanya terbilang cukup mudah, yaitu sekitar 1 hingga 2 minggu saja, di mana pupuk cair ini akan mempercepat proses pengomposan dan sebagai dekomposer yang akan mempercepat penguraian senyawa-senyawa dalam tanah melalui peran mikroorganisme yang tumbuh pada nasi basi. Selain berguna sebagai upaya perawatan tanaman, ini juga dapat dijadikan sebagai cara memanfaatkan limbah rumah tangga yang ada. Di sini saya akan menggunakan metode penelitian eksperimen, di mana alat yang saya butuhkan adalah botol plastik, pengaduk, wadah, sendok, dan penumbuk. Lalu untuk bahan yang saya butuhkan adalah nasi, aquades, dan gula merah. Baik, selanjutnya adalah proses pembuatan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak kandungan mikroorganisme dalam nasi, yaitu dengan menyimpan nasi di dalam wadah dan jangan ditutup terlalu rapat. Lalu simpan hingga tumbuh jamur, kira-kira 2 atau sampai 3 hari. Setelah itu membuat cairan gula, yaitu campurkan gula ke dalam air yang direbus, aduk hingga mencair, dan didinginkan. Setelah nasi berjamur dan mempunyai cairan gula, langkah terakhir adalah mencampurkan dan memasuki nasi yang sudah ditumbuhi jamur ke dalam cairan gula merah. Aduk hingga merata dan hingga kedua bahan itu tersebut tercampur. Pupuk tidak dapat dilakukan secara langsung atau digunakan secara langsung. Perlu ditunggu kurang lebih 3 hingga 7 hari agar pupuk yang dihasilkan maksimal dan mikroorganisme yang tumbuh akan lebih banyak. Analisis dan hasil penelitian. Untuk pertama-tama adalah warna. Warna yang dihasilkan harus kuning kecoklatan. Dan penelitian saya menunjukkan bahwa
pupuk organik menghasilkan warna coklat yang tandanya pupuk itu berhasil. Namun, masih ada faktor lain yang dapat menguji bahwa pupuk itu berhasil dapat digunakan, yaitu menurut Kursina dan teman-temannya, ciri dari pembuatan pupuk cair yang tidak berhasil adalah bau yang dihasilkan bau busuk atau menyengat, dan jika berhasil, bau yang dihasilkan adalah bau seperti bau tapai. Nah, untuk pupuk cair yang saya teliti atau yang saya buat menghasilkan bau seperti tapai dan menandakan bahwa pupuk cair bisa digunakan atau berhasil dilakukan penelitian. Nah, dalam cara penggunaan pengaplikasian pupuk cair atau mol ada dua cara. Yang pertama itu sebagai dekomposer dan yang kedua sebagai pupuk cair. Nah, untuk sebagai dekomposer, hal yang perlu kita lakukan adalah dengan mengencerkan pupuk cair itu dengan air dengan perbandingan 1:5. Kemudian siramkan atau satukan pupuk cair dengan pupuk organik yang akan kita buat. Lalu, sebagai pupuk cair yaitu mengencerkan sebanyak 300 ml pupuk organik cair yang telah dibuat dengan 10 liter air. Kemudian siramkan pada tanaman dengan dosis 250 ml per tanaman. Pupuk cair ini juga bisa langsung disemprotkan kepada tanaman, tetapi usahakan jangan sampai terkena batang ataupun daunnya. Jadi kesimpulannya adalah nasi basi sangat efektif dijadikan sebagai bahan dasar pupuk organik cair atau mol. Selain dapat memanfaatkan pemakaian limbah rumah tangga, dapat berfungsi juga sebagai pembuatan pupuk untuk menutrisi tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.